Ratusan orang dari masyarakat sipil peduli pemilu dan demokrasi Jumat sore menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Namun rencana massa ini gagal dilakukan lantaran ruas Jalan Imam Bonjol telah diblokade dan dijaga ketat aparat kepolisian. Dalam aksinya, massa menuding pelaksanaan pemilu 2024 berlangsung curang, di mana dilakukan secara terorganisir dan masif. Kecurangan yang dimaksud terjadi di sejumlah TPS saat pemungutan suara, serta proses perhitungan real count oleh KPU. Terkait hal tersebut, demi mengembalikan marwah demokrasi yang jujur dan adil, massa mendesak Ketua KPU Hasyim Asyari mundur dari jabatannya dan KPU dapat menggelar pemilu ulang. Sementara itu, untuk mengamankan jalannya penyampaian pendapat, pihak kepolisian menerjunkan 500 personil yang disiagakan di kantor KPU dan Bawaslu. Nah, sebetulnya kami ingin tetap mengawal proses pemilu ini agar tetap aman, ya, kemudian juga tertib. Hari kata pun ada dua kelompok yang berseberangan, kami juga akan melakukan penyekatan agar kedua kelompok ini. Hingga Jumat sore, massa masih bertahan di depan kantor KPU dengan harapan dapat mendekati kantor KPU dan memaksa Ketua KPU keluar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kembali di iNews Malam pemirsa, masyarakat curiga atas terjadinya perubahan data hasil penghitungan surat suara di salah satu TPS di Provinsi Banten. Kecurigaan tersebut mencuat dari unggahan video salah satu warga terkait data Sirekap yang tidak sesuai dengan formulir C dan menguntungkan salah satu paslon. Udah nggak usah urusin dulu, presiden aja dulu. Tuh, presiden kita klik ya. Tes. Beredar video yang terjadi di TPS 12 di Desa Susukan, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, yang direkam oleh seorang warga di sekitar TPS saat proses penghitungan suara berlangsung. C1-nya tuh, Pak Anies 111. Dalam rekaman video tersebut memperlihatkan ketidaksesuaian jumlah perolehan suara antara yang diunggah dalam aplikasi Sirekap dengan data sesungguhnya yang tertuang dalam formulir C1. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan sekaligus kecurigaan di tengah masyarakat. Oh, 511 gimana ceritanya ini 511? Terlihat pasangan calon 01 meraih perolehan sebanyak 111 suara dan pasangan calon 02 sebanyak 100 suara serta pasangan calon 03 sebanyak 13 suara. Namun pada saat lembaran hasil C1 diunggah dalam aplikasi Sirekap, jumlah perolehan suara mengalami perubahan yang signifikan, khususnya pada pasangan calon 02 dari sebelumnya 100 suara menjadi 511 suara. Sementara perolehan suara paslon 01 tetap dan paslon 03 menjadi 134 suara. Menyikapi hal ini, Komisioner KPU Kabupaten Serang mengatakan kesalahan data yang terjadi pada aplikasi Sirekap akan kembali diperbaiki pada saat rapat pleno secara berjenjang. Kan di sini ya, soal Sirekap salah membaca angka-angka yang ada di C hasil, tapi itu tidak akan mempengaruhi hasil karena yang kita lihat adalah pada saat melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan itu yang akan dilihat adalah C hasil plano yang ada di TPS itu. Nah nanti ketika ada terjadi kesalahan-kesalahan pembacaan Sirekap tentang angka itu nanti akan dikoreksi di tingkat kecamatan pada saat pleno. Nah, nanti itu belum final, dia akan dikoreksi di tingkat kecamatan. Berdasarkan hasil hitungan sementara melalui aplikasi Sirekap, proses penghitungan suara di Kabupaten Serang, Banten tercatat telah mencapai 43,16%. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Timnas Amin dan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Bukti-bukti terjadinya pelanggaran sedang dikumpulkan tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu juga segera dibentuk. Coblos di Timnas Amin dan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei menunjukkan
pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka unggul. Ketua Dewan Pakar Timnas Amin, Hamdan Zulfa menyebut ada indikasi kuat pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis. Hamdan yang juga mantan Hakim MK tersebut menyebutkan, timnya telah mengumpulkan bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran. Kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah ya, antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan, dengan setelah pencoblosan, pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis. Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait, yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis. Hamdan juga mengingatkan bahwa jika terbukti telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, akan dapat mengakibatkan dibatalkannya hasil pemilu 2024. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut akan menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu. Selain itu, Hasto juga menerangkan, TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu. Dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik, dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan masif itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada berbagai pihak untuk tidak berteriak soal pemilu curang. Presiden meminta pihak yang merasa dicurangi untuk melaporkan ke Bawaslu dan MK. Tapi kalau memang ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Dugaan pelanggaran pemilu 2024 harus ditelusuri dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada agar menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Bawaslu. Mereka dilaporkan imbas deklarasi kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA melaporkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke Bawaslu imbas deklarasi kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU. Mereka menyatakan bahwa deklarasi kemenangan dari Prabowo Gibran merupakan tindakan penyebaran berita bohong karena mendahului pengumuman KPU sebagai lembaga resmi yang berwenang mengumumkan hasil kemenangan Pilpres. Melawan kebatilan dan kecurangan ini. Jadi itu dasarnya, di samping dua institusi ditabrak, yaitu MK ditabrak, dihancurkan istilahnya ya, apapun alasan itu, karena itu fakta. Yang kedua, KPU juga digulung, dihancurkan. Walaupun ada DKPP, saya anggap putusan DKPP juga banci. Selain itu, pihak TPUA juga menuntut Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP yang menyatakan bahwa pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres cacat prosedur. Selain itu, TPUA juga menuntut Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP yang menyatakan bahwa pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres cacat prosedur. Dari Jakarta, Amrina Rida Sutrisno, iNews melaporkan. Publik gaduh soal perbedaan data Sirekap dengan hasil penghitungan suara dalam formulir C1. Perbedaan jumlah hasil penghitungan suara si cepat dengan formulir C1 ini menimbulkan interpretasi buruk kepada KPU.
Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap milik KPU ini mendapat sorotan publik. Pasalnya, publik menemukan perbedaan data hasil penghitungan suara dalam formulir C dengan Sirekap yang diisi oleh petugas KPPS. Dari temuan tersebut, publik gaduh karena banyak yang menginterpretasikan itu adalah sebuah kecurangan. Sejatinya, KPU harus segera menjelaskan kepada publik mengapa terjadi perbedaan data hasil penghitungan suara tersebut. Karena akibat hal tersebut, diduga terjadi penggelembungan suara pada jumlah suara yang masuk melalui aplikasi Sirekap. Di sini Bagoes dari TPS 85 di Jakarta. Jadi lihat ini hasil perhitungan nomor urut 1 itu 99, nomor urut 2 58, nomor urut 3 87. Tapi setelah diupload di aplikasi Sirekap, Anies Rashid Baswedan nomor 1 turun dari 99 jadi 44. Banyak unggahan hasil penghitungan dari beberapa TPS di beberapa wilayah di Indonesia yang viral di media sosial. Dalam unggahan terlihat hasil penghitungan di TPS secara fisik angkanya berubah drastis setelah dipindai atau di-scan ke dalam aplikasi Sirekap Pemilu 2024. Selain kesalahan pada hasil scan yang dilakukan aplikasi Sirekap Pemilu, banyak juga yang melaporkan angka yang tertera di aplikasi tak bisa diubah atau diperbaiki. Informasi soal perbedaan data suara Sirekap ini telah diterima oleh Bawaslu, dan Bawaslu menyarankan KPU untuk melakukan perbaikan aplikasi Sirekap. Namun Bawaslu juga menegaskan bahwa hasil di aplikasi Sirekap tidak menjadi patokan akhir perhitungan suara. Kami juga melakukan pengecekan kok. Begitu ada misalnya gejlok antara Sirekap dengan Mania, kami lalu melakukan pengecekan berdasarkan, kan bisa semua orang bisa cek kan. Nah kami cek ya ternyata memang ada kesalahan input ini. Nah kesalahan input ini salah satunya disinyalir bisa jadi karena ketidakpasan waktu menulis, karena kan dia menggunakan metode apa saya lupa istilahnya, yang kemudian dia kemampuan menjawab membaca data secara digital. Bisa jadi yang namanya garisan tangan tidak sesuai sehingga kemampuan membacanya yang kemudian tidak akurat. Nah, atas hal ini tentu Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk segera melakukan perbaikan Sirekap supaya tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Di Google Play Store, aplikasi Sirekap dihujani rating buruk oleh warganet. Aplikasi tersebut bahkan hanya mendapatkan rating rendah 2,7. Diketahui aplikasi Sirekap bekerja menggunakan Optical Character Recognition atau OCR dan Optical Mark Recognition atau OMR yang memakai teknologi kecerdasan buatan AI. Sistem tersebut bisa mengenali pola tulisan tangan pada formulir kertas fisik, lalu sistem akan mengubahnya menjadi data numerik secara digital. Ketua KPU Hasyim Asyari mengakui adanya perbedaan data penghitungan suara TPS dengan aplikasi Sirekap KPU. Ketua KPU akan mengecek dan mengoreksi jika ada kesalahan penghitungan suara. Pada dasarnya begini saudara sekalian, patut kita syukuri bahwa Sirekap ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU. Kalau Sirekap nggak bekerja kan nggak mungkin ada orang bisa lapor. Bisa mengetahui, teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu gara-gara bisa mengakses Sirekap kan. Oleh karena itu patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya. Sehingga katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di
mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Seorang caleg mengamuk di kantor Kecamatan Ajung, Jember akibat suaranya hilang di TPS 35 Kecamatan Ajung. Ia juga mengatakan panitia pemilihan kecamatan sengaja menjual suaranya kepada partai lain. Jumaidi, caleg dari Partai Nasdem ini mengamuk di kantor Kecamatan Ajung, Jember, sembari menunjukkan hasil suara di pleno kecil dan pleno besar yang tidak sama. Jumaidi meminta pertanggungjawaban panitia pemilihan kecamatan bahkan kepada camat Ajung langsung. Karena tidak ada hasil, Jumaidi berniat membongkar kotak suara yang berisi hasil suara di TPS 35. Namun aksinya dihalau polisi dan TNI. Dan suara saya di TPS 35, Dusun Gumpuk Sawe, Desa Pajakaja, Kecamatan Ajung, hilang 15 suara. Di pleno besar tertulis punya saya 15 suara, 15 tertulis 15. Masuk di salinan C1 itu tidak ada, hanya ada 6, bahkan punya saya tidak ada. Dan saya menduga bahwa suara saya oleh TPS 35 dijual ke partai yang lain. Penyelenggara pemungutan suara TPS 35 Kecamatan Ajung akhirnya mengadakan rapat bersama Jumaidi. Diperoleh kesepakatan bahwa kotak suara bisa dibuka saat jadwal perekapan di tingkat kecamatan yang akan dilakukan beberapa hari. Atas kebijakan itu, Jumaidi menerima dan menunggu jadwal pembukaan kotak suara. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.